ketakutan saya akan kematian sejak kelas 3 SMP itu yang mencetuskan pemikiran untuk jadi suster. Karena kalau jadi suster itu jadi istri Tuhan, pasti masuk surga itu. Nah, karena ada penilaian seperti itu, maka saya pengen sekali jadi suster. Ya, mungkin hidayah itu sebenarnya sudah mulai karena jawaban yang saya pertanyakan dalam hati, kemana roh setelah lepas dari jasad, apa yang kemudian terjadi setelah mati, itu saya temukan ketika belajar Islam. Perkenalkan, nama saya, kalau yang dari baptis itu Anastasia Dwi Eni Widyastuti. Kemudian ketika SMP itu diberi penguatan namanya Maria. Jadi nama saya kemudian menjadi Maria Anastasia Dwi Eni Widyastuti. Saya lahir dari keluarga Katolik Roma. Bapak saya tokoh gereja, yaitu pradiakon. Pradiakon itu memimpin para diakon. Diakon ini pengganti pastor ketika pastor berhalangan. Kalau dalam memimpin kebaktian atau ibadah itu biasanya akan dipimpin oleh pastor. Tapi kalau pastornya berhalangan, baik itu di gereja ataupun di kampung-kampung, di kering ya istilahnya, kalau di kampung atau stasi, itu bapak saya menggantikan. Sejak TK sampai perguruan tinggi, 6 anak dari keluarga saya itu yang kuliah di negeri hanya 2 adik saya, itu pun di UGM. Sejak TK sampai perguruan tinggi saya juga sekolah di Yayasan Katolik, TK di TK Gereja Pugeran Yogyakarta di kota itu, kemudian SD-nya SD Canisius Pugeran, SMP Stella Duce Suryo Tinengratan, kemudian SPG Pangudi Luhur. Saya sempat mendaftarkan masuk ke sekolah Biarawati di Semarang, ordonya Fransiskanes, itu setelah kelas 3 SPG. Tetapi orang tua saya tidak mengizinkan untuk masuk menjadi suster. Kata ayah saya, kalau kamu mau menjadi suster, adikmu banyak. Jadi beban bapak untuk membiayai sekolah adik-adik itu bertambah. Maka diharapkan saya kalau sudah lulus SPG tidak jadi suster. Kalau jadi suster kan semua penghasilan harus masuk ke kongregasi gitu. Maka kemudian saya tidak diizinkan masuk suster. Saya kemudian istilahnya dipaksa untuk kuliah. Saya hanya mendaftar satu tempat, yaitu di IKIP Sanata Dharma jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan kakak Putra Bude itu juga dulu SPG-nya SPG Pangudi Luhur, sebelumnya Muslim, tapi kemudian karena sekolahnya melanjutkan ke SPG Pangudi Luhur dan ikut keluarga saya, kemudian berubah menjadi Katolik sampai hari ini. Jadi saya itu pengen jadi suster karena ketika kelas 3 SMP saya itu takut mati. Ya, mungkin hidayah itu sudah mulai dari sana. Jadi saya takut mati. Kalau mati takut masuk neraka. Padahal di Alkitab memang sebenarnya istilah itu nggak ada. Karena dijamin masih masuk surga. Hanya saya tidak percaya. Jadi penebusan, jadi kalau dosa itu percaya kepada Yesus itu akan ditebus, itu saya tidak terlalu percaya. Saya makanya takut mati, kemudian sampai SPG saya sampai didampingi oleh bruder, ada psikolog juga, meskipun orang tua saya tidak tahu. Jadi ketakutan saya
akan kematian sejak kelas 3 SMP itu yang mencetuskan pemikiran untuk jadi suster. Karena kalau jadi suster itu jadi istri Tuhan, pasti masuk surga itu. Nah, karena ada penilaian seperti itu, maka saya pengen sekali jadi suster. Ya, mungkin hidayah itu sebenarnya sudah mulai karena jawaban yang saya pertanyakan dalam hati, kemana roh setelah lepas dari jasad, apa yang kemudian terjadi setelah mati, itu saya temukan ketika belajar Islam. Tapi itu prosesnya panjang sekali. Karena saya mendapatkan hidayah itu mulai dari semester 1, akhir semester 1 tahun 82. Jadi sekitar Desember pas liburan itu nggak sengaja saya datang ke rumah tetangga saya ini, kebetulan bapak ibunya ada di Brosot, agak jauh. Orang tuanya beli sebagian tanah dari bapak ibu saya, menjadi akrab. Beliau Muslim, kuliah di IKIP Muhammadiyah. Kebetulan sama-sama hobi membaca. Ya Allah karuniakan hidayah itu lewat membaca. Suatu sore saya datang ke rumah teman saya ini, namanya Mbak Dwi. Kebetulan dia juga kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Muhammadiyah. Kalau sekarang UAD ya, kalau dulu masih IKIP. Beliau sedang mandi, cuma bertiga di rumah itu. Ada kakaknya yang kuliah di UGM dan adiknya ketika itu masih di SMA Muhammadiyah 1. Karena sudah biasa datang ke rumah itu, saya ketok pintu kok nggak ada yang jawab. Terus saya masuk, saya manggil-manggil, ternyata sedang mandi. Saya bilang, "Dek, saya mau pinjam buku." "Oh ya silahkan, ada di meja saya di kamar," gitu. Nah, di meja di kamarnya itu ada buku Sirkuit Kemelut, itu novel. Saya sudah baca, bahkan punya karena saya sering dibelikan oleh kakak Putra Bude yang kuliah di IKIP Sanata Dharma, tapi ketika itu beliau sudah ngajar di SMP Teresia Namedono. Jadi kebetulan beliau juga tahu kalau saya senang membaca, itu kadang dibelikan. Nah, ada buku kecil bersampul coklat. Terus saya ambil, saya kira buku itu yang disarankan. Kemudian saya pamit ke Mbak Dwi, "Dek, ini saya pinjam ya." "Oh ya Mbak, terima kasih," saya pulang. Tidak jauh dari rumah kami, hanya selang 2 rumah. Kemudian saya masuk kamar. Kebiasaan saya itu membaca sampai hari ini itu sambil tiduran. Saya kancing karena kalau kemudian tahu ibu saya yang biasanya sering negur, kalau membaca jangan sambil tiduran. Tapi saya sambil tiduran tapi tetap lampunya terang gitu. Saya baca, judulnya sudah mengerikan, mengapa saya masuk ke Islam. Itu tulisan Edi Krayen Hendrik, dari Kristen Protestan masuk Islam. Langsung saya tutup, saya marah. Loh, kok buku ini yang disarankan? Saya marah kepada Mbak Dwi. Mbak Dwi ini tidak tahu kalau buku itu yang saya ambil. 2 tahun sesudah saya syahadat itu baru tahu, karena saya cerita, saya mau mengembalikan takut dan masih marah. Nah, kemudian dari buku itu mau saya kembalikan takut, akhirnya saya simpan di almari. Kebetulan saya ada almari kecil tempat pakaian, saya simpan di situ, saya kunci. Karena takut kalau kemudian ada ibu atau bapak atau kakak adik itu buka kemudian menemukan buku itu, saya bisa dimarahi gitu. Maka kunci itu saya taruh di baju dalam.
Jadi saya bawa kemana-mana, penuh ketakutan, tapi selalu terbayang-bayang ada Edi Krayan Hendrik masuk Islam. Kemudian beberapa waktu sesudahnya setelah saya gelisah, baca tidak, tapi ingin tahu saya lebih besar. Ya karena kebetulan memang hobi membaca itu menarik sekali. Saya kemudian mulai buka, lihat daftar isinya. Lihat daftar isinya, di situ ada kata-kata yang berkaitan Yesus bukan Tuhan, kitab sucinya palsu, dan ibadahnya juga tidak ada dasar perintah ibadah. Nah, sekitar itu yang kemudian saya marah, saya tutup lagi, saya simpan lagi. Tapi lagi-lagi kayak dikejar-kejar, kok bisa ya seperti itu? Kok Yesus bukan Tuhan, di situ dikatakan begitu? Kok bisa ada orang yang seperti itu? Ya akhirnya kemudian saya baca dari buku itu, saya baca berkait dengan Yesus bukan Tuhan. Nah dari situ kemudian muncul keinginan saya untuk membaca Alkitab. Ya Alkitab ini, Alkitab kebetulan punya saya ini tahun 93. Yang terbitan tahun 82, saya punya kebetulan bapak saya juga selain jadi kepala sekolah, tapi beliau jadi guru agama juga di sekolahnya. Dulu sekolahan itu masih ada SMA Swagaya, kebetulan yang Katolik, yang ngajar agama Katolik cuma bapak saya. Maka di rumah banyak kitab suci, baik Alkitab, yang namanya Alkitab ini isinya dua macam, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian saya juga punya Injil, ini dari Katolik, ini terbitan tahun 77. Yang tahun 82 itu saya berikan ke seorang kiai. Seorang kiai ketika saya diundang ke Sukabumi itu saya kasihkan. Ya harapannya memang itu bisa menjadi bahan literasi untuk beliau, untuk paling tidak mengenalkan ini loh Alkitab, yang kalau kemudian diberikan kepada para santri akan nambah keimanan, bukti bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bahwa kitab suci ini banyak tambahan yang diberikan oleh manusia sehingga nambah keimanan mereka. Tidak mungkin orang Islam yang membaca Alkitab ini kemudian akan pindah agama, meninggalkan Islam sebagai agama, kecuali tambah imannya. Nah, dari Alkitab ini saya kebetulan juga punya ini pengantar ke dalam Perjanjian Lama. Ini tulisan dari Romo Grunen, ini dosen untuk sekolah calon pastor. Terbitan pertama itu tahun 80, ini cetakan dari Canisius yang di Gejayan. Jadi memang ketika itu prosesnya ya agak lumayan. Nah, dari saya membaca Alkitab ini mulai dari ada, biasanya kalau kitab suci Alkitab ada seperti ini, pedoman membaca Alkitab. Di pedoman membaca Alkitab ini nomor 1, berdoalah dahulu mohon pimpinan Tuhan. Wajar aja. Tapi yang kedua, bacalah bagian Alkitab yang ditentukan untuk hari ini. Dari kertas kecil yang seperti ini membuat saya berpikir, oh kok iya ya? Kok ternyata membaca Alkitab itu ditentukan, memang ada jadwal. Hari ini yang dibaca apa, itu ada. Itu di setiap gereja, kebetulan saya sering ke gereja tiap pagi, aktivis gereja,
Saya dari kecil memang ikut kegiatan Legio Maria. Legio Maria ini kumpulan mulai dari anak-anak itu ada di gereja berdoa dengan tasbih kepada Bunda Maria. Kemudian makin besar kegiatan Legio Maria ini juga menyantuni lingkungan sekitar gereja. Kita jadi sering bawa makanan, bawa kue-kue, bawa makan, bawa kemudian permen, bawa baju. Itu keliling di sekitar gereja. Itu di kampung-kampung. Ya. Kemudian SMP saya ikut aktif di kegiatan remaja dari gereja. Kemudian itu di kampung. Kemudian ketika saya SPG, saya masuk dipilih untuk ikut aktif di koordinator pemuda Katolik di paroki. Jadi kalau di paroki itu kebetulan gereja saya itu membawai 4 kecamatan, 34 kampung. Nah, mereka yang aktif di koordinator pengurusan pemuda di gereja Katolik ini biasanya sudah aktif di kampungnya, itu baru dipilih. Kebetulan yang putri cuma 2 orang, yang lain laki-laki. Nah, itu rumah kedua saya. Jadi kalau saya misalnya pulang dari sekolah kok nggak ada di rumah, saya ada di sekretariat. Itu sampai saya masuk Islam, ketika belum ketahuan, saya masih kadang ke situ untuk ya mohon maaf kamuflase. Karena kalau kemudian saya langsung meninggalkan itu takut ketahuan orang tua. Nah, kemudian dari bekal ini saya mulai membuka dari kitab Kejadian bab 1. Ini hidayah mungkin nampak sekali. Itu saya pahami ketika saya sudah belajar Islam. Setelah saya syahadat ternyata orang menamakan, lah itu hidayahmu. Jadi mulai dari kitab Kejadian bab 1, kitab Kejadian bab 1, ini yang perjanjian lama, mulai dari ayat 1, nanti saya bacakan enggak semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kebetulan saya ini sudah kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi lebih memahami. Kembali lagi pada ayat 1, pada mulanya Allah double L harusnya dibaca Allah. Ya kalau kemudian ver harusnya Allahnya ditulis L-nya 1. Karena ini kan berasal dari bahasa Arab. Menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi buminya belum ada bentuknya, kemudian kosong. Tapi, jadi ini satu kalimat majmu' yang cukup panjang. Di klausa yang kedua dikatakan gelap gulita menutupi samudera raya. Ini bertentangan sekali. Buminya belum berbentuk dan kosong, tapi kenapa sudah ada samudera raya? Samudera raya ini berarti samudera laut yang luas sekali. Kalau samudera saja barangkali tidak terlalu luas, tapi ini ditambah raya yang artinya besar. Klausa selanjutnya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ketika menciptakan bumi dan seisinya ini, Allahnya itu berwujud roh, melayang-layang di atas permukaan air. Satu kalimat majmu' ini saja sudah membuat saya bingung. Kenapa tidak konsisten? Kalau memang buminya itu belum berbentuk dan kosong, mengapa sudah ada
samudera. Allahnya berwujud roh. Bayangannya seperti apa tidak tahu, tetapi di gereja ada lambang merpati putih, itu katanya itu adalah lambang roh Allah. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pada hari pertama ini Allah menciptakan terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama sudah diciptakan gelap dan terang. Ini bertentangan dengan hari keempat. Pada ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi pada hari keempat baru diciptakan benda langit, yaitu matahari. Memang tidak langsung disebutkan matahari dan bulan sebagai pembeda siang dan malam. Nah, kenapa tidak diciptakan dulu matahari dan bulan? Ya, betapapun yang namanya kitab suci itu harus mudah dipahami oleh manusia. Kalau akal manusia kan ada benda yang memisahkan terang dan gelap, malam dan siang, itu baru kemudian bisa kita membedakan, oh ini siang, ini malam, karena ada bendanya. Ya, ini saya menilai kok bertentangan ya. Kenapa tidak hari pertama diciptakan benda langitnya dulu, kemudian pada hari keempat baru kemudian itu siang dan malam. Ini baru dalam satu bab berkaitan dengan penciptaan dunia seisinya. Ini sudah membuat saya terguncang. Kemudian saya lihat lagi di bab ketiga. Sebentar. Di bab 2 ini diciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini di bab 2 dikatakan bahwa mulai ayat yang 15, saya cuma ngambil yang penting aja. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ini buah larangan, diperintahkan kalau kamu makan buah larangan ini pasti mati. Nah, yang terjadi, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, makan buah larangan. Tapi ternyata Adam ini dan Hawa ini tidak mati. Bahkan sampai usianya sampai ratusan tahun. Ya, intinya bahwa apa yang dituliskan di situ tidak terbukti. Apalagi dikuatkan dengan bab ketiga ayatnya 8.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, ini saya berpikir loh, tadi ketika menciptakan dunia seisinya, Allahnya berwujud roh. Tapi di bab 3 ayat 8 ini dikatakan Tuhan berjalan-jalan pada waktu pagi hari di taman. Ini membuat saya kemudian, loh kok bisa ya? Dari roh Allah ini apa wujudnya apa? Apakah karena burung kemudian dia berjalan-jalan? Tapi di ayat yang ke-9 bertentangan lagi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kalau berfirman kan wujudnya bisa berkata-kata, berarti wujudnya seperti manusia. Ia menjawab, iya, ini Adam dan Hawa. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Jadi setelah makan buah larangan itu, kemudian Adam dan Hawa ini telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka aku makan. Jadi kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tidak tahu kalau Hawa ini sudah meminta kepada Adam untuk memetik buah dan makannya? Tadi bersembunyi di balik pohon saja sudah bertanya, di manakah engkau? Kalau begitu, Allah ini tidak maha melihat. Padahal kalau kemudian melihat dari kacamata bahasa, bahwa yang namanya Allah itu maha segala-galanya, maha melihat, maha mengetahui. Tapi ini ternyata bertentangan. Ini membuat saya juga kacau. Kemudian di bab lain lagi, nah ini muncul tadi saya sampaikan, saya lupa sampai usia berapa. Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya, kebetulan saya agak lama tidak membuka Alkitab, karena kalau ngisi pengajian sudah jarang perbandingan agama, maka saya jarang membuka lagi. Kemudian di bab bab 32. Nah, di bab 32 mulai ayat 22 sampai 32, ini subjudulnya pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi ini dikatakan seorang laki-laki bergulat. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Jadi ketika fajar sudah menyingsing, laki-laki ini ingin pergi. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel,
sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yang saya pahami dari ayat ini, bahwa Yakub ini bergulat dengan seorang laki-laki, dan seorang laki-laki ini ternyata Allah. Dari bentuk pengakuan kata-kata yang disampaikan oleh Yakub. Ini mulai perubahan dari bab 1, Allah yang berwujud roh. Kemudian di bab 3 tadi sudah berjalan-jalan pagi hari. Kemudian di bab 32 ini kemudian seorang laki-laki seperti manusia. Ini membuat saya kemudian agak putus asa. Loh, berarti apa yang disampaikan oleh Eddie Ryan Hendrik bahwa Yesus itu bukan Tuhan sesuai. Ya, diantaranya karena di Perjanjian Lama tidak ada penyebutan Yesus itu Tuhan. Kemudian di sini dikatakan Allah berwujud manusia. Lebih-lebih kalau kemudian saya membaca Perjanjian Baru, karena mulai Perjanjian Baru ini diceritakan tentang mulai riwayat kelahiran Yesus sampai kemudian bersama dengan kegiatan-kegiatannya, kemudian bagaimana Yesus itu mati. Tidak ada satu ayat pun di Perjanjian Baru, baik Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak ada pengakuan sama sekali. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Bahkan Yesus sendiri selalu mengatakan bahwa aku ini utusan. Aku ini utusan. Kalau utusan dengan yang mengutus otomatis kan berbeda. Berbeda sama sekali. Apalagi kemudian ditambah dengan saya membaca ini. Pengantar ke dalam Perjanjian Lama, ini cetakan Canisius. Di halaman 19 ini dituliskan semua naskah asli yang dituliskan oleh penulis suci tidak terpelihara bagi kita. Berabad-abad lamanya naskah-naskah itu disalin dengan tangan, karena memang percetakan belum ada. Dengan disalinnya naskah-naskah itu banyak kesalahan menyusup. Dalam menyalin Alkitab ada kesalahan yang kebetulan saja terjadi, tetapi ada juga yang disengaja dibuat atas dasar macam-macam pertimbangan. Jadi disalin ini ternyata ada kesalahan yang memang disengaja dibuat. Ternyata Tuhan tidak menjaga supaya kitab suci terpelihara secara utuh sempurna. Penyalin-penyalin tidak mendapat pertolongan khusus. Ini saya tidak mengada-ada, tetapi jelas dituliskan di sini. Ini kemudian memang menguatkan saya, karena memang ternyata setelah saya membandingkan antar Alkitab, itu banyak yang kemudian antar Alkitab ini berubah. Satu contoh kecil aja. Di Injil karangan Matius, ini kebetulan cetakan tahun 77. Ini milik umat Katolik. Ini di Injil Matius bab 10 ayat 12 disampaikan, waktu kalian masuk ke rumah itu katakanlah Assalamualaikum. Jadi ada tulisan ini Assalamualaikum, barangkali bisa di shot. Ini terlihat ya, Assalamualaikum. Tapi kalau kemudian kita lihat di sini, ini tahun 93 Injil karangan Matius. Sama ya, bab 10 ayat 12. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jadi sekadar salam. Ini yang 12.
Yang 12 ya? Ya, kecil sekali tulisannya. Ini 12. ini. Ya. Tadi yang Ini. Ya. ini yang berapa ya? Sama. 12 juga. Iya, 12. Oke. Ini yang cetakan berapa, Bu? Tahun 77. Tahun 77 sama Badan Penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia. LAI juga ya? Iya, LAI juga. Iya. Ini tahun berapa, Bu, yang ini? Ini tahun 93. Ini 93. Iya, 93. Iya, Iya. 93. Iya. Jadi dari dua perbandingan ini saja, ya karena saya kebetulan di jurusan bahasa Indonesia, yang namanya Assalamualaikum itu adalah ucapan salam khusus umat Islam yang memang ternyata ketika saya belajar tentang Islam itu diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam berkah Allah itu bersama kamu. Jadi itu doa. Jelas kalau hanya sekadar mengucapkan salam bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu berbeda. Ketika saya kemudian menanyakan ini kepada pastor, mereka mengatakan ya sama saja, itu kan juga salam. Iya, tapi ini kan salamnya orang Islam. Dalam pencarian itu saya kemudian belajar tentang agama Buddha dulu, tapi juga saya juga ketika aktif gereja itu saya ikut sebuah kelompok di Turi, itu namanya Ngudi Utomo. Simbahnya, jadi istilahnya kiai dalam tanda kutip itu juga orang Katolik. Kita diberi, jadi itu dimasuki sebenarnya. Dimasuki, saya bisa menyembuhkan orang, bisa membaca pikiran orang. Itu hampir kayak kejawen, tapi dasarnya ajaran Katolik. Nah, saya belajar juga tentang kejawen. Tapi kalau di kejawen kan yang namanya Tuhan itu tidak diketahui, tidak ada sumbernya juga. Nah, saya belajar Buddha. Buddha itu yang disembah adalah Sang Buddha Gautama. Tapi kalau kemudian misalnya kepengen ketentraman dan lain sebagainya, itu berdoanya kepada Dewi Kuan Im. Saya kemudian kalau seperti ini wujudnya jelas seperti manusia, sama dengan Katolik, sama dengan Kristen. Nah, saya juga belajar tentang Kristen, tetapi ternyata ya istilahnya akidah ya, kalau dalam Islam ternyata di antara Katolik dengan Kristen itu perihal keimanannya itu berbeda. Bahkan Katolik juga berbeda-beda. Kalau Katolik Roma, kebetulan saya dulu Katolik Roma, yang disembah adalah Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, Trinitas. Kemudian kalau yang Katolik Anglikan itu berbeda, Allah Bapa, Allah Putra, dan Maria. Kemudian di Kristen mereka tidak menyembah Maria sebagai ibu Tuhan, tapi ya makhluk yang dimuliakan juga ya, karena ibunya Tuhan, tetapi tidak dipuja seperti kalau dalam Katolik. Sampai kemudian kita ada kegiatan namanya Legio Maria, berdoa khusus untuk Bunda Maria. Bahkan kalau kita memohon kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, itu melalui perantara Bunda Maria. Nah, ini kembali lagi flashback. Kalau berkaitan dengan Trinitas, itu juga saya membuat bingung. Ini dalam perdebatan, itu saya menanyakan kalau Trinitas itu Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Dijelaskan oleh para pastor, para suster yang saya temui,
bahwa Allah Bapa ini menjelma dalam bentuk Allah Putra, kemudian dalam karyanya dibantu Roh Kudus. Ini namanya Tritunggal. Tapi kemudian saya katakan, sejak kapan Allah Bapa ini berubah menjadi Allah Putra? Apakah sejak Maria didatangi oleh malaikat Gabriel yang dikatakan bahwa kamu akan mengandung anak yang harus engkau namai Yesus? Ataukah setelah Yesus lahir? Tidak bisa menjawab. Sejak kapan Roh Kudus menyatu dalam Yesus ini sehingga disebut Tritunggal? Nah, ternyata setelah saya belajar, Trinitas ini baru muncul di Konsili Nisea tahun 325 Masehi kalau tidak salah. Nah, ini ketika kemudian Romo, boleh nggak saya membandingkan Trinitas ini dengan sebatang rokok? Memang agak kurang ajar saya. Jadi sebatang rokok itu kan terbuat dari tembakau, bumbu-bumbu dan dibungkus dengan kertas. Kamu pintar sekali cari perumpamaan. Ya, batin saya sebenarnya saya menjebak. Nah, Romo, kalau memang Trinitas itu dibandingkan dengan sebatang rokok, kalau kertasnya saya lepas, apakah masih disebut rokok? Kalau tembakonya itu saya pisahkan dari bumbu dan tidak dibungkus oleh kertas, apakah itu masih disebut rokok? Kan nggak beda dengan Trinitas ini. Ketika Allah Bapa itu tidak ada dalam Allah Putra, apakah masih disebut Allah? Nah, itu yang kemudian membuat Romo marah, sampai saya kemudian diajak ke gereja dari pastoran itu, ayo sekarang kamu ke gereja. Ke dalam gereja saya kemudian disuruh jengkeng, menghadap, kemudian ditaruh Alkitab ini di atas kepala saya. Kamu sudah berani menghujat Allah. Kemudian didoakan, ya saya senyum-senyum aja. Ya mungkin makin percaya kalau saya ini stres. Betul, memang saya stres karena mencari Tuhan. Setelah itu saya kemudian memohon, ya Tuhan yang benar, dalam agama apapun tunjukkan Engkau itu yang mana, agama mana yang akan menunjukkan kepada saya untuk mengenal Engkau. Kenapa saya tidak langsung belajar Islam? Saya benci luar biasa pada Islam. Wah, benci luar biasa. Bahkan kalau mendengar suara azan, itu saya sudah marah. Ya kalau ibaratnya dada itu mengkap-mengkap, marah luar biasa. Nggak enak sekali. Kebetulan ada tetangga berseberangan, kebetulan masih hidup. Ketika saya menikah, beliau termasuk yang mengantarkan saya. Kalau ada tamu, itu selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Itu saya keluar buka kumkuman salam gitu. Ya. Kebetulan di rumah ada anjing, pelihara anjing 2 ekor, itu juga saya gunakan untuk mengacau orang-orang Islam. Jadi saya minta untuk ngejar. Jadi kalau ada orang Islam pas Ramadan itu biasanya kan mereka pakai mukena gitu yang disampirke. Memang ketika itu masih jarang sekali yang mengenakan busana muslim. Itu anjingnya saya lepas, saya suruh ngejar. Itu kalau kemudian orang Islam ini lari sampai jatuh bangun, saya senang sekali. Nah, kalau saya mau ke gereja, kebetulan tiap pagi saya ke gereja, itu orang Islam kebetulan, tapi sekarang sudah wafat, Pak Mas Irham ini rumahnya tidak jauh dari sini. Beliau usaha, ada toko di sebelah di Jalan Wonosari. Itu kalau ketemu saya, karena dulu musuhan, jadi kalau saya lewat itu dilempari batu sebagai balasan karena sering
pakai anjing untuk ngejar itu. Kemudian dikatain Katolik cilik. Saya kemudian balas, Tuhanmu itu tuli, budek ya, bahasa Jawanya budek. Kenapa harus teriak-teriak pakai azan itu? Itu karena memang bikin saya marah. Nah, ketika kemudian saya di sini, saya beli tanah di sini tahun 94, 5 saya tempati, kalau ketemu namanya Mas Irham itu, sampai kemudian menjelang wafat itu kalau ketemu mesti, Mbak, saya itu nggak percaya jenengan yang dulunya benci sekali dengan kami kok bisa masuk Islam. Nah, saya bilang juga itulah hidayah Allah. Apa yang dulu barangkali kita benci, barangkali itu jalan hidayah. Nah, seperti itu. Jadi kok ketemu tetangga-tetangga yang dulu saya musuhi itu, mereka memang selain bersyukur juga terheran-heran saya yang sefanatik itu bisa kemudian diberikan hidayah. Nah, kembali lagi, setelah saya belajar Buddha, saya belajar Hindu. Hindu itu ada 3 dewa, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang paling ditakuti Siwa. Wujudnya sama, laki-laki, ada patungnya. Itu tidak menjadikan saya kemudian tertarik. Apalagi kitab sucinya juga tidak semua orang bisa mengakses. Kemudian saya belajar Konghucu. Konghucu yang disembah adalah Konghucu, itu juga laki-laki. Kemudian itu saya sudah semester 6. Sudah semester 6, jadi agak lama. Saya kemudian ketika itu dalam hati, saya kok nggak belajar Islam ya. Tapi kata Romo di khotbah-khotbah itu, kata Romo, Islam itu bukan agama. Nabinya tukang kawin. Kitab sucinya contekan dari Alkitab. Ya. Tapi kemudian dalam hati tidak adil kalau saya tidak belajar Islam. Nah, kemudian saya bertekad, kalau begitu ya saya akan belajar Islam mulai dari membaca terjemahan Al-Quran. Ketika kuliah saya kebetulan mendapatkan beasiswa di sebuah yayasan yang memang kalau sudah lulus harus kerja di yayasan tersebut. Tapi saya syukuri saya dapat beasiswa sampai menyelesaikan kuliah. Kalau tidak, saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan kuliah atau tidak. Nah, kemudian saya pergi ke shopping center di kalau sekarang jadi Taman Pintar, itu dulu ada gerobak-gerobak penjual buku. Nah, ada yang dari sosial agensi. Tapi ketika itu saya keliling memang. Saya minta saya mau beli Al-Quran yang terjemah. Ditunjukkan, ini enggak. Jadi saya keliling, tidak ada Al-Quran yang pengen saya beli seperti dalam bayangan saya. Seperti di Alkitab. Alkitab kan bahasa Indonesia semua. Itu semua ada bahasa Arabnya. Saya pada lihat bahasa Arab itu sudah benci sekali. Karena di bahasa Indonesia, di jurusan bahasa Indonesia kan ada mata kuliah bahasa Arab. Itu saya dapat K. Karena jarang masuk itu yang ngajar Romo. Romo kebetulan jadi dekan. Nah, kemudian memang ketika saya sudah syahadat, saya mengulang lagi dapat D. Karena ternyata bahasa Arab itu Masya Allah luar biasa. Sulit sekali dipelajari. Kata Romo mengakui bahwa bahasa yang tertinggi itu adalah bahasa Arab. Itu struktur tata bahasanya itu juga sangat istimewa. Nah, ketika saya mencari Al-Quran seperti bayangan saya itu kayak bahasa Indonesia saja atau bahasa Jawa saja, itu saya dipanggil penjaga sosial agensi. Saya dipanggil. Kemudian saya mendekat. Oh, ada ya Pak. Maaf Mbak ini agamanya apa? Saya terkejut. Loh, kok Bapak ini menanyakan agama? Terus saya mendekat bisik-bisik.
Saya Katolik. Oh gitu, Katolik. Sini Mbak, sini Mbak. Kemudian sibuk dibukakan beberapa buku. Kemudian beliau membuka bahasa Arab. Mbak, ini judulnya dilihat, ini Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu bahasa Arab. Sejak wahyu itu diturunkan sampai kemudian sekarang yang namanya Al-Quran ya bahasa Arab semua. Kemudian dibuka lagi. Baca judulnya Mbak, terjemahan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ketika diterjemahkan, ini bahasa Al-Qurannya, bahasa Arab. Ini terjemahnya. Saya makin heran, loh kok bisa seperti itu? Karena di Alkitab ini, kalau saya tanya bahasa aslinya apa, Romo tidak bisa menjawab. Artinya dengan menunjukkan ini loh, Alkitab bahasa aslinya misalnya, yang ditunjukkan itu bahasa Latin, bukan bahasa Ibrani. Saya temukan Alkitab berbahasa Ibrani itu tahun 2000 berapa ketika saya mau debat di Jakarta di rumah Jenderal Hartono. Itu saya kebetulan beli itu. Oh ini ada Alkitab yang berbahasa Ibrani. Itu pun terjemahan dari bahasa Jerman. Nah kemudian Bapak itu buka lagi. Baca ini Mbak, judulnya apa? Tafsir Al-Quran. Ini Al-Qurannya, ini tafsirnya. Jadi yang namanya Al-Quran itu kalau diterjemahkan, kalau ditafsirkan, bahasa asli, bahasa wahyu tidak pernah ditinggal. Itu kayak ditampar dan langsung merinding. Karena itu yang saya cari. Yang saya cari itu harus Alkitab itu, kitab suci itu harus ada bahasa aslinya. Kemudian Mbak mau belajar Islam? Iya, saya mau diberi, saya nggak mau. Mbak kalau Mbak mau belajar pakai yang ini mudah dipahami, itu dari Departemen Agama. Saya beri ya Mbak sebagai hadiah. Maaf Pak, saya nggak mau. Saya punya uang. Karena saya tidak mau dikasihani. Saya tidak mau terikat gitu. Saya bayar, cuma lupa harganya, saya bawa pulang, tapi saya sembunyikan. Saya kemudian mulai membaca. Ya Al-Fatihah saya nggak paham. Tapi ketika saya mulai membaca Al-Baqarah terjemahannya, di situ diperintahkan sholat. Kemudian, orang Islam itu kalau di masjid selalu mengatakan saya mau sholat. Sholat berarti sholat itu diperintahkan dan orangnya juga sholat. Baca lagi diperintahkan puasa. Orang Islam itu puasa. Ada zakat. Mereka bilang bayar zakat. Meskipun saya ketika itu belum bisa membedakan zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya belum bisa. Tapi saya sering mendengar mau bayar zakat. Berarti orang Islam itu ketika beribadah, ketika puasa, ketika zakat, ketika haji, itu ada perintahnya. Nah, itu yang kemudian memicu saya untuk membaca terjemahan Al-Quran ini. Makin kemudian saya menemukan, loh ternyata setelah ruh lepas dari jasad, itu ternyata setelah dikuburkan tata caranya untuk merawat jenazah pun juga ada. Saya ketika itu kemudian memang kembali lagi ke sosial agensi itu. Saya tanyakan, Pak, masih ingat saya? Iya. Mbak, kalau sudah baca Al-Quran baiknya dilengkapi dengan itu asbabul nuzul. Nah, setelah saya membaca asbabul nuzul juga, ini saya kaitkan dengan terjemahan Al-Quran. Kemudian di situ saya menemukan apa yang saya cari.
bahwa Tuhan itu ahad, satu, tidak kemudian pertama, tidak, tetapi ahad. Ahad itu satu, tidak ada kedua, tidak ada ketiga. Karena kalau pertama berarti ada kedua, ada ketiga. Nah itu kemudian saya lebih banyak membaca lagi, saya datang lagi, saya disuruh membaca Bulughul Maram. Ya, bersama dengan Asbabul Wurud. Jadi saya punya buku itu sampai sekarang masih ada. Kemudian baru saya datang lagi disuruh membaca buku Akidah Islam. Nah, setelah itu kemudian Bapak itu mengarahkan, nah setelah membaca buku-buku ini Mbak silakan kemudian Mbak mau baca apa boleh. Ya itu berjalan hanya 5 bulan saja. Saya kemudian kalau begitu Islam ini agama yang membawa saya kepada Tuhan yang benar. Orang Islam menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau saya mengikuti Yesus itu adalah Nabi Isa. Berarti saya di jalan yang benar. Muhammad itu juga Nabi meskipun dicintai tapi tidak boleh disembah. Kemudian memang, tapi kalau saya masuk Islam, nanti kalau ketahuan gimana ya? Saya pasti dibunuh. Karena saya dulu aktif juga melaksanakan kalau orang Islam mengatakan kristenisasi, kalau kami menyebutnya tentara Kristus, itu kami mencari domba-domba yang tersesat. Itu misalnya kalau di Kaliurang itu di Kali Adem, tapi sudah luluh lantak oleh Merapi, kemudian ke Gunung Kidul, kita kemah kerja mahasiswa, kemudian kalau ke Kulon Progo ya cukup banyak ada di lereng Menoreh, ya di Samigalo, di Lendah dan lain sebagainya itu. Kalau di kota ya dulu di Ledok Code, kalau sekarang kan memang Ledok Code dibangun oleh Romo Mangun dengan permanen ya bagus sekali, sudah ada masjid juga. Nah kemudian ancamannya pasti saya mati. Tapi saya berpikir kalau kemudian saya hidup menjadi umat Katolik yang Tuhannya saja sudah membingungkan, tidak membawa saya ke keselamatan di akhirat nanti setelah mati, padahal hidupnya lebih lama, dengan banyak pertanyaan kubur, dengan banyak pertanggungjawaban, baju saya membuka aurat dan lain sebagainya. Saya nanti lebih lama hidup di akhirat, ngapain? Kalau toh saya mati katanya syahid. Kalau syahid itu pasti masuk surga. Akhirnya pada 13 September 85 itu saya semester 7, malam hari saya syahadat. Nah, saya tanya kepada teman saya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu, ada teman Muslim namanya Mbak Margiati. Saya cuma tanya, Mbak Margiati, kalau mau masuk Islam itu caranya gimana? Ya cuma baca syahadat. Oh, saya ingat. Termasuk saya dengan Mbak Margiati ini proses mencari Tuhan itu ketika saya mempertanyakan tentang Tuhan, maaf ini flashback karena sudah lama peristiwanya terjadi, baru kemudian ngorek. Ini saya sempat pernah bertanya kepada Mbak Margiati, Mbak Margiati, Tuhannya orang Islam itu laki-laki atau perempuan? Dia, hah? Kemudian dia ambil sapu tangan. Sapu tangan itu dibentangkan di antara wajah kami. Ini, kamu bisa lihat saya enggak? Saya marah. Ya enggak, ditutupi pakai sapu tangan. Astagfirullahaladzim, kita ini hanya dibatasi sehelai sapu tangan saja, tidak bisa saling lihat. Bagaimana mungkin kita ini bisa menyatakan Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Semua makhluk ciptaan Allah saja nggak bisa kita lihat. Semua hal yang diciptakan oleh Allah saja tidak bisa kita lihat. Contohnya, tolong tunjukkan langit. Itu bukan langit, Maaf, kamu pernah naik pesawat belum? Belum pernah. Itu awan. Itu awan.
Awan itu ada berlapis-lapis karena beliau dari Bangka sering naik pesawat. Berlapis-lapis. Langit saja tidak bisa kita lihat, padahal kita melihat. Itu baru salah satu ciptaan Allah. Laki-laki dan perempuan itu kan makhluk ciptaan Allah. Masa Allah kemudian disamakan dengan makhluk ciptaannya? Itu yang juga menampar. Nah kemudian ketika saya sudah bertanya pada Mbak Margiati seperti itu, memang kemudian menjadikan saya mantap masuk Islam. Saya tanya masuk Islam itu syaratnya apa? Cuma baca syahadat. Saya kalau kemudian syahadat disaksikan banyak orang nggak berani. Pada malam hari saya kemudian membaca syahadat sendiri. Terserah Allah mau menerima atau tidak. Saya kemudian memang mulai belajar sholat. Ya, nggak punya mukena. Tapi katanya yang penting nutup aurat. Saya pakai jari, pakai kain, pakai sarung. Kemudian saya belajar wudhu juga di kamar mandi. Kemudian saya tutup pintu, saya mulai melaksanakan sholat sebisa saya. Nah, itu terjadi seperti itu. September, kemudian akhirnya saya beli mukena. Saya sembunyikan memang pada Desember, bulan Desember tahun 85 itu saya ketahuan sholat oleh adik saya yang putri. Ketika itu saya sholat zuhur, saya pikir rumah sepi, tapi kok adik saya pulang, katanya kuliahnya kosong. Ketika buka pintu kamar saya, dia terkejut karena kan pakai putih-putih ya. Dia teriak ada setan gitu. Tapi dia kemeremeng, loh kalau setan katanya kalau dikedipkan kemudian menghilang. Akhirnya dihidupkan lampunya, melihat saya sholat. Saya sudah ketakutan sekali. Aduh ya Allah, ini nanti mesti saya dimarahi. Ya kemudian memang itu dilaporkan ke orang tua saya. Kemudian memang saya ditanya, ya istilahnya di sidang, kamu milih keluarga atau milih Islam? Saya jawab, saya milih Islam. Ya kalau milih Islam kamu harus pergi dari rumah. Jadi diusir. Tidak boleh makan juga di rumah. Tapi itu saya syukuri karena memang tiap hari kami biasa makan daging babi. Nah mulai hari itu saya 2 hari sekali makan. 2 hari sekali makan. Kemudian orang tua memang berusaha mengembalikan saya ke jadi Katolik itu dengan memanggil tokoh-tokoh Katolik, teman-teman saya aktif gereja itu untuk membalikan saya jadi Katolik. Sampai pokoknya dimarahi dan lain sebagainya. Memang ujian terberat saya itu adalah keluarga. Terus kemudian saya harusnya tahun 86 Juni itu saya sudah menyelesaikan materi kuliah, skripsi juga sudah selesai, tapi ternyata memang belum boleh untuk ikut ujian. Kemudian baru Januari 87 itu saya bisa ujian pendadaran. Itu pun saya ngancam pastor dekan, kalau saya tidak diuji maka saya akan tulis di KR, di surat pembaca. Akhirnya saya diizinkan untuk ujian. Tapi sebelumnya pada saat Idul Adha, jadi saya kalau pergi dari rumah mau ke kampus itu saya pernah beberapa kali dicegat oleh ibu-ibu, ditanya, Mbak saya dengar kok jenengan masuk Islam. Saya bilang enggak itu bohong. Mbak kalau orang Islam itu enggak boleh bohong loh. Terus saya bilang, oh iya mohon maaf, astagfirullahaladzim. Kemudian saya mengaku saya memang masuk Islam. Kemudian sebelum sholat Id itu malam harinya, sore harinya ada sapi dari Masjid Pugeran masuk rumah saya. Jalannya pelan-pelan sekali, itu katanya sapi dari Wonosobo. Itu saya menilai itu teguran dari Allah, kenapa kamu nggak mau mengorbankan diri
mengumumkan bahwa kamu masuk Islam. Ya akhirnya dari itu saya pagi harinya ketika sholat id saya nekat untuk sholat id di lapangan minggiran. Nah itu ya upaya-upaya untuk mengembalikan saya kembali jadi Katolik memang cukup gencar. Sampai saya sudah menikah pun juga cukup gencar untuk mengembalikan saya kembali lagi jadi Katolik. Tapi alhamdulillah memang saya memilih Islam karena memang saya yakin bahwa agama ini yang akan membawa keselamatan saya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ujian dari aparat pun juga terjadi ketika saya dakwah. Masya Allah, berkali-kali panitia juga kena imbas, dipanggil harus lapor dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, intinya bahwa hidayah itu hak mutlak Allah. Kalau Allah mau memberikan hidayah kepada siapapun, itu terserah Allah. Tetapi kita sebagai manusia memang harus berusaha, harus ikhtiar menjemput hidayah. Saya kalau tidak mau belajar tentang Islam, sampai hari ini pun saya juga masih belajar agar pemahaman keislaman saya lebih paling tidak ya mendekati sempurna meskipun dalam amalan wallahu alam bisawab. Banyak barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ada yang mau ditanya. Coba. Sebelum ini mungkin kan ini ada barangkali ada penonton, terus ada yang mereka juga mau dapat hidayah tapi belum dijemput hidayahnya. Ya. Ada juga muslim yang banyak nonton. Ini pesan-pesan Bu sebelum ini. Oh ya, untuk sahabat-sahabat ngaji cerdas, kalau memang mau belajar tentang Islam barangkali bisa mendekati siapapun yang bisa paham Islam. Kemudian juga untuk yang sudah masuk Islam, mohon dikuati, yang namanya ujian itu selalu ada. Kalau kemudian kita niatannya karena Allah, insya Allah ujian itu kalau saya menilai sebagai sebuah sarana Allah akan memberikan sesuatu yang kemudian justru semakin kita diuji itu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Silahkan kemudian menghubungi orang-orang yang paham tentang agama, mohon diberi penguatan dan jangan lupa makin gencar untuk beribadah karena hanya kepada Allah lah kita bisa bergantung. Jadi itu minta kekuatannya kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau kemudian diuji dan merasa bahwa ujian itu merupakan penghalang untuk mendekat kepada Allah, itu sesuatu hal yang salah. Banyak ayat, banyak hadis yang mengatakan bahwa kalau Allah mencintai hambanya justru diuji agar kita semakin dekat kepada Allah.